tahukah saudara, musuh terbesar kita itu namanya rasa puas diri. Ketika kita mulai berpuas diri, iman kita itu menjadi pasif. Karena orang yang berpuas diri, dia itu sudah merasa cukup rohani, merasa cukup baik, merasa sudah cukup menguasai firman, mengerti firman, sehingga dia berhenti untuk berjuang, berhenti untuk mengerjakan imannya, berhenti untuk bertumbuh. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga iman kita tetap hidup, menjaga iman kita tetap aktif? Dengan Anda menempatkan diri Anda pada ketidaknyamanan terus-menerus. Karena pertumbuhan itu tidak ada di tempat yang nyaman. Apalagi bicara soal iman, pertumbuhan iman itu selalu berada di tempat di mana ada tantangan. Mau tidak mau, Anda harus bergantung kepada Tuhan. Anda harus pakai iman Anda into action. Ketika murid-murid Tuhan ketakutan karena gelombang atau ombak itu begitu dahsyat, Tuhan Yesus memutuskan untuk menghampiri mereka dengan cara berjalan di atas air mendekati mereka. Waktu mereka melihat Tuhan Yesus, mereka malah semakin ketakutan karena menyangka Yesus itu hantu. Tapi Yesus menenangkan, ini aku, jangan takut. Lalu dari 12 orang itu, ada satu orang yang bernama Petrus berkata demikian, kalau memang itu adalah engkau, suruh aku untuk berjalan di atas air mendekati engkau. Saudara, untuk keluar dari perahu itu gak nyaman. Itu butuh iman. Kenapa? Ada resiko dia tenggelam. Petrus itu harus mempercayai perkataan Yesus yang berkata, datanglah. Dan dia gak hanya mempercayai, tapi dia harus bertindak melakukan sesuatu. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Dia harus keluar dari perahu, ambil resiko, bertindak dari kepercayaannya kepada perintah Yesus yang berkata, datanglah. Di titik ini saudara, kalau Anda ingin iman Anda tetap hidup, Anda harus memposisikan diri Anda di dalam zona tidak nyaman secara konstan. Salah satu ekspresi dari iman itu adalah Anda bermimpi besar. Beranikah Anda memberikan mimpi, aku mau membawa jiwa baru ke gereja 1 bulan 1 jiwa. Jadi Tuhan, selama setahun, kalau ini berhasil berarti aku akan membawa 12 jiwa baru ke gereja sampai mereka dibaptis, sampai mereka itu jadi murid Tuhan Yesus. Nah, ketika Anda menempatkan diri Anda dalam sebuah tantangan iman, Anda punya goal menangkan 1 jiwa 1 bulan, mau gak mau Anda harus aktifkan iman Anda. Anda harus berdoa, Anda harus melakukan sebuah effort atau usaha untuk mengajak orang, memenangkan jiwa. Atau kalau Anda seorang mahasiswa, aku ingin menjangkau mahasiswa di sebuah kampus, Anda bisa punya sasaran iman, aku mau menangkan 10 orang, 20 orang dari kampus itu. Atau aku ingin membuka sebuah cell group di wilayah tertentu, di kampus tertentu, di sekolah tertentu. Ketika Anda menjadi spesifik untuk sebuah impian, saudara, itu akan memaksa iman Anda tetap hidup.